Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 12 November. Saya terus mengajak kita Bapak dan Ibu, mari kita ikutin terus jadwal pembacaan Alkitab kita. Mari kita membaca Alkitab setiap hari. Mari kita jadikan Alkitab menjadi bacaan harian yang memberkati hari-hari kita. Amin. Sebelum kita lanjutkan saudara kita, mari berdoa bersama. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini, hari yang baru bagi kami. Kami berdoa Tuhan, kiranya sepanjang hari ini kami dalam tuntunan firman-Mu, kami dalam tuntunan Roh-Mu, kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan, kami boleh menikmati hidup yang berkemenangan bersama dengan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, tema firman Tuhan pagi hari ini bagi kita, wasiat Kristus sah milik kita. Wasiat Kristus sah milik kita. Saya bacakan dari Ibrani pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-17. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati, sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Seseorang menulis surat wasiat ketika ia masih hidup, dan lewat surat wasiat yang disampaikan apa yang diinginkan apabila suatu saat nanti ia meninggal. Iya, lewat wasiat ini disampaikan apa yang dia inginkan apabila suatu saat nanti ia meninggal. Surat wasiat menyebut bahwa orang yang masih hidup sebagai pelaksana warisannya. Tetapi walaupun surat wasiat sudah ditulis, ayat ini mengatakan barulah sah, dikatakannya barulah sah kalau pembuat wasiat itu mati. Ya, sebab kalau pembuat wasiat masih hidup, masih punya hak untuk mengubah wasiat itu sesuai dengan yang diinginkannya. Ya, kalau hatinya berubah, bisa mengubahnya sesuai apa yang dikehendakinya. Wasiat dapat dianggap sebagai sebuah perjanjian yang dimataikan dengan kematian pembuatnya. Tetapi saudara, satu hal yang menarik, wasiat ini selalu berhubungan dengan warisan. Iya, wasiat tidak akan menarik kalau tidak berhubungan dengan warisan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua manusia telah berdosa, telah menjadi bersalah di hadapan Allah, dan telah kehilangan warisan. Telah kehilangan warisan. Ayat yang ke-18 dalam pasal 19 ini, Ibrani 9 ayat 18 sampai 20 dikatakan, itulah sebabnya maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak domba dan darah anak domba jantan, serta air dan buluh merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat, sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Darah lembu dan darah domba melambangkan kematian, dan darah lembu dan darah domba melambangkan pengampunan dosa bagi semua orang yang menerimanya dengan iman. Di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-17 dikatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya.
Yesus mengatakan, saudara, bahwa dia datang bukan untuk meniadakan hukum, yaitu hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Dan Kristus telah menggenapinya dengan kematiannya di kayu salib. Kristus telah mati. Dengan demikian wasiat Kristus sah menjadi milik kita. Amin, saudara. Kristus telah menggantikan domba-domba lembu yang tidak bercacat untuk menjadi pengampunan dosa kita. Maka saudara, dosa-dosa kita sudah diampuni lewat kematian Kristus. Nah, inilah warisan yang diwariskan Kristus yang sudah sah menjadi milik kita. Keselamatan telah diberikan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Dan setiap orang yang percaya memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Nah, inilah yang diwariskan Kristus bagi kita. Ya, yaitu pengampunan dosa. Keselamatan diberikan kepada kita yang percaya kepadanya. Kita telah memiliki hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Nah, inilah saudaraku wasiat Kristus yang telah menjadi sah menjadi milik kita. Dan perjanjian lama yang telah diajarkan lewat hukum Taurat, yang diajarkan oleh Musa kepada orang-orang Israel pada masanya, telah digenapi di dalam Kristus. Dan Kristus telah memberikan wasiat bagi kita, dan kita telah sah menjadi pewaris wasiat itu. Dan itulah yang kita syukuri, itu yang sangat kita banggakan, dan kita menjadi bangga menjadi orang yang percaya kepada Kristus Tuhan kita. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini, kiranya memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, renungan yang boleh kami dengarkan. Biarlah kiranya Roh Kudus memberkati, dan biar firman-Mu menjadi kekuatan iman kami, firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.